Gitu. Jadi Bapak dan Ibu berada pada dunia transisi. Transisi dari sekarang ke kondisi yang akan datang. Kata lainnya adalah reformasi diri. Dan reformasi itu pasti melahirkan stres. Karena stres itulah sebagai kondisi awal untuk melakukan lompatan-lompatan. Kalau tidak ada stres, itu tidak akan mengalami perubahan. Dan pada saat stres itu biasanya terjadi decrease. Dan tapi kalau kita bangkit lagi, nanti disitulah pertumbuhan itu akan dimunculkan. Karena itu Bapak dan Ibu, Yudhishthira Mata Wisuda itu sebetulnya bukan peristiwa biasa. Yudhishthira Mata Wisuda itu adalah peristiwa yang luar biasa, yang akan mengantarkan kita ke dunia baru seperti apa. Bapak dan Ibu harus menjadi agen, menjadi pelopor untuk bisa menampakkan diri melebihi yang lain. Karena Bapak dan Ibu punya pembeda dibandingkan dengan yang lain. Dan pembeda itulah yang membuat Bapak dan Ibu bisa berpotensi menjadi orang yang lebih hebat dibandingkan dengan siapapun. Kita harus terima sebagai realitas bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar sama. Itu mengandung makna bahwa di antara kita ini ada pembedanya. Optimisme itu menjadi sebuah keharusan, karena era abad 21 itu bukan lagi era memproduksi pengetahuan. Era abad 21 itu inovasi, ekonomi kreatif. Dan inovasi atau kreativitas itu tidak selalu berada di dunia ilmiah. Tindakan-tindakan non ilmiah pun bisa melahirkan inovasi. Karena untuk sebagian besar inovasi itu bermula dari coba-coba. Dan coba-coba itu adalah spekulasi. Nah, Bapak dan Ibu juga harus berusaha untuk mencoba hal-hal baru. Tentu bekerja dengan teori itu akan lebih bagus dibandingkan dengan bekerja tanpa teori. Saya yakin Bapak dan Ibu untuk sebagian besar masih punya waktu yang cukup panjang dalam kerangka mengembangkan karir. Sebagian lagi mungkin memang sudah agak dekat-dekat dengan titik terujung dilihat dari perspektif kepegawaian. Tapi bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah apakah kita punya ruang untuk melakukan perbaikan. Dan kaidah-kaidah pendidikan itu gunakan ruang sekecil apapun untuk melakukan perubahan. Nah, di abad 21 itu memang kita harus punya 4C, kata para ahli. Yang pertama itu kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi itu menentukan daya determinasi, meyakinkan orang. Gitu. Untuk bagaimana mengubah cara berpikir. Karena kuliah ini sebetulnya bukan untuk menyerap ilmu pengetahuan. Kuliah ini untuk mengubah cara berpikir. Karena tanpa mampu mengubah cara berpikir, kita tidak bisa mengubah apa-apa. Yang kedua itu critical thinking. Gitu. Critical thinking itu artinya antara lain membuat keputusan atas fakta. Membuat keputusan atas dasar apa yang diyakini akan bisa melahirkan perubahan. Dan yang ketiga itu kolaborasi. Nah, kolaborasi ini sebetulnya menurut INDP itu nomor satu. Kalau bahasa Ustadz itu silaturahmi. Kalau Bapak dan Ibu gagal berkolaborasi, itu nanti akan mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan yang lain. Di samping keterampilan-keterampilan yang lain, gitu, yang sebetulnya lebih dari sekedar 4C, bisa juga 5C, bahkan ada yang juga yang menyebut 12. Nah, saran saya Bapak dan Ibu, ketika nanti kembali ke tempat tugas masing-masing, coba melakukan sedikit perenungan. Karena merenung itu sebetulnya titik awal untuk mewujudkan kreativitas. Saya sangat senang sekali di sini makin banyak orang yang berpendidikan. Orang yang berijazah. Dan Bapak dan Ibu harus ingat bahwa master itu level 8. Tertinggi itu level 9. Jadi Bapak dan Ibu bukan orang sembarangan. Tinggal kita bisa membuktikan apakah kita memang bukan orang sembarangan atau kita makin
sembarangan. Ketulusan itu menjadi penting. Kalau Bapak dan Ibu ini S2 ini berharap untuk mendapatkan sesuatu, itu siap-siap frustasi. Gitu. Karena tidak selalu dapat. Dan rumus hidup itu sederhana. Selagi kita mencari, itu tidak akan pernah bahagia. Kalau kita mau bahagia itu kita mengaktualkan diri dalam bidang apapun sesuai dengan yang bisa kita lakukan. Saya sangat senang di sini ada Bu Sri, itu meskipun jalan jauh nekat untuk mencoba melanjutkan studi. Dan saya pikir ini pilihan yang pas bagi kawan-kawan yang masih muda. Siapa tahu di masa depan itu terjadi pergeseran yang luar biasa. Saya berharap ke depan itu kalau guru itu S1, kepala sekolah itu harapannya S2, demikian juga pengawas gitu. Mungkin nanti pejabat kependidikan itu harapannya bisa menyelesaikan program doktor. Karena itu kalau memang masih ada peluang untuk itu, ini menjadi sebuah keniscayaan. Keterlibatan Bapak dan Ibu di program ini, seperti yang dikatakan oleh Bu Asti dan Pak Manap tadi, mestinya menjadi bagian. Karena untuk keperluan akreditasi atau untuk keperluan yang lain-lain, itu Bapak dan Ibu menjadi bagian. Dan bantuan terhebat yang kita dapatkan dari orang lain itu sebetulnya basisnya adalah ketulusan. Dan kita memperoleh keuntungan dari ketulusan itu. Orang yang selalu ingin dapat, biasanya orang yang paling banyak kehilangan. Orang yang tidak pernah kehilangan adalah orang yang siap kehilangan segala-galanya. Dengan demikian maka cintailah sesuatu secara bersahaja. Jadi master itu kita cintai secara bersahaja. Kalau nanti kita belum mendapatkan sesuatu, kalau kita berlebihan meyakini bahwa dengan master itu akan jadi lompatan, faktanya tidak, itu yang akan muncul adalah frustrasi. Dengan demikian maka perjuangan Bapak dan Ibu masih memerlukan waktu untuk lebih dari sekedar menambah ilmu dari hari ke hari, tapi juga mencoba untuk mentransformasi ilmu. Di ruang kuliah itu yang saya baca itu hanya bisa mentransformasi kira-kira 17-25% standar keilmuan sebagaimana dituntut dalam anatomi keilmuan. Nah, selebihnya itu harus dicari dengan cara sendiri. Zaman sekarang ini udah luar biasa hebat karena formulanya itu 7/24 atau 24/7. 24 jam selama 7 hari. Karena itu penganut aliran pembelajaran daring mengatakan pembelajaran daring itu adalah cara belajar terhebat di muka bumi ini. Karena tidak akan pernah ditemukan di era sebelum jaringan media sosial, jaringan internet ini merajalela seperti sekarang. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menggunakan kesempatan itu untuk sekedar menambah meskipun serba sedikit. Saran saya kalau kita melihat aneka fenomena sebelum kita menentukan sikap itu coba di cross check. Apalagi sekarang ini di media sosial itu makin menyimpang itu makin menarik, ya, gitu. Dan kalau memang itu yang kita pakai, maka kita sebetulnya menjadi bagian dari penyimpangan itu. Saya selalu mengatakan membuat simpulan atau dasar prasangka atau menganggap benar karena kita menyenangi sesuatu atau sesuai dengan ide itu lebih banyak membahayakan. Nah, di level S2 itu mestinya melakukan check and recheck untuk menentukan sikap. Kami seperti yang dikatakan oleh Bu Asti dan Pak Manap tadi mencoba untuk membantu Bapak dan Ibu sampai kepada level sekarang. Tapi akan seperti apa Bapak dan Ibu di masa depan, itu tergantung dengan Bapak dan Ibu sendiri. Silakan cari mode, cari cara untuk terus berkembang agar nanti kita benar-benar bisa bermutasi dari dunia yang abu-abu sekarang ke dunia yang di masa depan itu bisa mencerahkan. Sukses untuk Anda semua. Selamat ya, salam untuk orang-orang terdekat, untuk keluarga, untuk mertua, untuk calon mertua atau untuk siapa saja.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.